sekalian. Progress. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Hari ini adalah pertemuan kita yang pertama berkaitan dengan proses pembelajaran aktualisasi, di mana salah satu proses pembelajaran aktualisasi itu adalah coaching, kalau tidak salah coach. Ya. Untuk coach, sebagaimana jadwal yang sudah diberikan, bahwa saya adalah coach kalian, yaitu saya perkenalkan nama Didi Abidin, bertugas di BPSDM Provinsi Kalimantan Barat dengan profesi sebagai widyaswara. Hal detail lainnya nanti silakan tanya Welly aja untuk biodatanya itu. Oke. Kita menghemat waktu ya karena prosesnya juga ini akan panjang. Ada beberapa hal berkaitan dengan proses coaching ini sebelum dimulai. Yang pertama kita harus buat kesepakatan dulu. Yang pertama adalah saya minta para peserta ini disiplin dalam mengelola rancangan aktualisasi. Disiplin dalam arti bahwa disiplin secara keseluruhan. Kalian sudah mendapatkan nilai dasar, sudah mendapatkan akuntabilitas, sudah mendapatkan nasionalisme, etika publik, dan seterusnya. Nah, disiplin lah berarti di sini saya juga minta saudara tepat waktu. Tepat waktu artinya kalau kita kumpul jam 9, jam 9, dan seterusnya. Begitu juga nanti dalam penugasan, rancangan yang dibuat, jika waktunya telah ditetapkan, saya minta jam 10, misalnya jam 10, nah silakan kumpulkan sebelum jam 10. Lewat dari itu tidak akan saya layani. Welly tahu betul itu. Lewat dari itu tidak akan saya layani. Ya, itu boleh catat itu dan saya jamin saya tidak akan membimbing kalau sudah seperti itu. Yang kedua adalah jadi soal disiplin. Yang kedua adalah hubungan sifatnya profesional ya, artinya jangan macam-macam. Artinya lalu minta dengan coach lalu sifatnya apa ya, profesional aja. Artinya kalau kalian baik, kalian bagus, kalian ikuti arahan dengan coach, saya yakin kalian akan hasilnya juga akan baik. Dan saya harap tidak membandingkan antar coach. Kalau saya dengar ada yang membandingkan antar coach, maka saya akan persilakan keluar dari coach saya. Ya, jadi saya akan langsung melapor ke panitia ini tidak layak untuk menjadi coach saya. Dan ingat dalam rangkaian penilaian, salah satu penilaian itu adalah selain sikap dan perilaku, juga penilaian itu diberikan oleh coach. Ya, jadi kelulusan atau tidak standar penilaian itu berdasarkan peraturan nomor 1 tahun 2021 itu tergantung dengan coach. Oleh karena itu, sebelum ini berlanjut mungkin ya, sebelum ini berlanjut proses pembimbingan, mungkin saya bertanya dulu peserta ini satu persatu, kira-kira ada yang mau keluar dari grup ini atau tidak. Kalau ada yang mau keluar, saya persilakan keluar sebelum nanti saya lebih lanjut lagi. Gitu. Dan percayalah kalau kalian sudah keluar dari kelompok ini, jangan harap untuk masuk di kelompok ini lagi ya. Jadi kalau nanti lapor ke panitia tidak mau, lalu panitia bilang nggak bisa dirubah, masuk lagi sini, saya akan tolak. Nah itu. Ya, Welly tahu betul itu dengan saya. Oke. Nah, karena ini pembelajarannya juga online, saya minta segala sesuatunya disiapkan dengan baik, jaringan, kuota dan lain sebagainya. Tidak ada alasan tidak ada kuota, jaringan jelek dan sebagainya. Saudara sebagai PNS, calon pegawai negeri sipil harus siapkan betul dengan baik. Ya, siapkan betul dengan baik ketika ingin bekerja, rencanakan dengan baik apa yang harus dilakukan, terutama berkaitan dengan proses coaching ini. Nah itu. Itu dulu kesepakatan perlu dibuat dari tahap awal sebelum saya masuk ke kesepakatan berikutnya. Ada yang mau keluar? Siapa nih? Saya kenalan dulu ya. Eta Abrianti Vertisya. Oke. Yap, saya Ya. Pak. Ya. Tetap maju terus atau nak mundur? Insya Allah tetap maju terus Pak. Oke. Tugasmu di mana? Di SMP Negeri 6 Skado Hulu Pak. Oke. Guru ya? Iya Oke. Pak. Guru apa? Guru Bahasa Inggris. Oke. Guru Bahasa Inggris. Oke. Asalmu dari mana? Dari Skado Pak. Oke. Asli Skadau ya? Iya Pak. Oke. Baik. Ria Septiana Sari? Ya, Pak. Asalmu dari mana? Dari Skado, Pak. Skadau asli kan? Iya. Oke, baik ya. Guru apa nih?
Guru IPA Pak di SMP 6 Belitang Hilir. Oke, Blitar. Oke, Endang Listiani. Ya Pak, Nah, asalmu dari mana? dari Skadau Pak. Oke, Skadau semuanya ya. Guru kah? Ya, guru IPA di SMP 6 Nangan Taman. Oke, aman ya. Oke, baik. Dia Rohmi, Bayatus Salami. Oke, asal dari Ya mana? Pak, saya dari Jawa Timur Pak. Jawa Timur nanti Mbak. Mojokerto Pak. Mojokerto. Sudah lama di Skadau? Udah lumayan sih Pak, dari tahun 2017. Oh, udah lama. Oke. Sudah Ya. merasakan lah ya Sungai Sekayam dan sebagainya. Oke. Iya Nah, Pak. tugas di mana? Saya tugas di SMP Negeri 8 Nangamahap Pak. Guru apa? Guru IPA Pak. Oke, guru bidang studi ya. Oke, baik. Iya Pak. Berikut, Leli Afia. Ya, saya Pak. Tugas di mana? Di SMP 5 Skadau Hulu, Pak. Oh, dekat ya, berarti. Iya, Pak. Guru apa itu? Guru IPA juga, Pak. Oh, banyak guru IPA ya. Oke. Ya. Baik. Berikutnya Rini Yulianti. Saya Rini Pak. Oke. Iya, Pak. Tugas di mana? Saya tugas di SMP 3 Nangataman, Pak. Oke. Guru apa? Guru IPA. Baik, guru IPA. Terus Mia Yuli Aldrika. Ya. Oke. Oke. Asal Skadau kah? Oh, Sintang Pak. Oh, Sintang. Oke. Dekat lah ya dari Sintang dan Skadau. Lebih jauh Mojokerto. Oke, baik. Baik. Muhammad Riyadi. Siapa? Tugas di mana? Saya bertugas di SMP Negeri 5 Belitang Hulu, Pak. Oke, Bintang Hulu ya. Oke. Iya, Asalmu Pak. dari mana? Saya asalnya dari Sintang, Pak. Oke, Sintang ya. Oke, sama dengan Yuli. Oke, Aldrika. Oke. Terus Angga Subagia. Angga. Angga Subagia ini posisinya di mana nih? Angga Subagia bisa dengar suara? Bisa Pak, bisa Pak. Oke. Posisimu sekarang berada di mana nih? Saya di Nangataman Pak. Oh, taman Kabupaten ya. Skadau. Oke, baik. Oke. Saya tahu kalau taman Skadau, tidak ada taman itu di Kota Pontianak. Oke. Asalmu dari mana? Saya asal Nangataman Pak. Oh, asli sana. Oke, baik. Ini kamu sekarang di mana nih posisimu nih? Di Skadau atau di taman? Saya Oke. Jaringannya tuh kayaknya macet. Oke. Edi Nurmansyah. Siapa? Siapa? Oke. Asalmu dari mana? Tugas dari Skadau, Pak. Tugas di mana? SMP Negeri 12 Satap Skadau Hulu, Pak. Oke, baik. Oke, nanti yang Angga itu menyesuaikan aja ya. Soalnya sinyalnya keluar masuk. Yang lain bagus sinyalnya. Angga Subagia tuh keluar masuk. Oke, saya mulai dari mana? Oke, kita hari ini akan mendiskusikan apa yang disebut dengan rancangan aktualisasi. Nah, saya minta materi untuk rancangan aktualisasi apakah sudah diberikan oleh oleh WI yang lain? Belum pernah? Coba siapa yang bisa? Oke, sebentar. Sebelum saya lanjut, di kelompok ini tolong tunjuk siapa kata kelompoknya. Pak Edi, Pak. Oke ya, baik. Kalau gitu kita kelompoknya Edi ya. Oke, ya Willy ya. Kelompoknya Edi. Oke. Iya, Pak. Siapa? Baik, saya mau tanya dulu. Nanti mungkin ada kawan lain yang ikut lanjutkan. Apakah materi rancangan aktualisasi sudah pernah diberikan oleh pengajar yang lain? Pak Edi? Belum, Pak. Belum ya? Oke, berarti ini harus mulai dari Belum, awal Pak. ya. Oke. Ya, masih yang kemarin tuh agenda 1 2 3 aja, Pak. Di 1, 2, 3. Agenda aktualisasi nggak ada ya?
Oke, baik. Kalau gitu, kalau memang nggak ada, saya akan bagikan dulu. Slide rancangan nanti sambil jalan ya. Oke, sudah nampak? Nampak slide-nya? Nampak. Nampak, Pak. Oke. Dikaitkan atau isu atau permasalahan yang kalian buat itu dikaitkan dengan agenda yang ketiga. Ya. Dengan agenda ketiga, apakah menyangkut masalah pelayanan? Apakah menyangkut masalah full of performance? Itu ada masalah. Oke, saya masuk aja ya. Kalau kita bicara tentang aktualisasi, maka sebenarnya ada 8 hal yang harus diketahui oleh para peserta. Yang pertama yaitu penjelasan tentang konsep ini. Yang kedua, penjelasan pembelajaran tentang aktualisasi itu sendiri. Yang ketiga, penyusunan rancangan. 4, seminar rancangan. 5, pembekalan habituasi. 6, aktualisasi. 7, pembimbingan. Dan 8, seminar. Hari ini kita akan bicara 1, 2, dan 3, serta 4. Ya, sampai ke 4. Untuk yang kelima, 6, 7, 8, kita sampingkan dulu. Nanti kita akan arahkan setelah proses seminar rancangan itu dilaksanakan. Jadi kita khusus aja di 1, 2, 3, 4. Nah, aktualisasi itu ada kemampuan, saya langsung aja ke sini. Ketika menulis aktualisasi, saya yakin para peserta sudah punya referensi ya, referensi tentang bagaimana menulis rancangan aktualisasi. Bahkan mungkin sudah ada yang minjam punya temannya untuk mengcopy paste rancangan aktualisasi. Itu kalau mau pakai punya Welly itu bagus juga itu. Welly itu dulu saya pembimbingnya. Salah saya kan masuk ranking loh Welly itu. Uji dengan saya ya, ujiannya dengan saya loh, nggak salah ya. Oke. Tapi ingat tuh Welly itu tahun, tapi harus diingat Welly itu tahun berapa dia? 2015 Pak. Udah berapa tahun yang lalu tuh? Ya, di hotel itu ya, Well ya, di hotel sampai Siapa Pak? Di 95 Pak, hotel 95. Ya, 95. Oke. Nah, jadi pakai yang terbaru aja, rancangan-rancangan yang terbaru. Cari yang terbitan tahun 2020 atau terbitan yang baru 2021 yang beberapa yang sekarang juga sedang dilaksanakan karena ada perbedaan regulasi, perbedaan aturan yang berlaku berkaitan dengan rancangan aktualisasi. Saya tidak melarang kalian untuk menjadikan rancangan aktualisasi yang lain itu jadikan referensi. Silakan aja. Tetapi carilah yang baik referensinya. Kalau dapat cari yang pembimbingnya saya atau yang pengujinya saya. Sehingga saya tidak kesulitan lagi untuk mengarahkan kalian. Banyak kok, saya tahu teman-teman kalian tuh banyak tuh. Ada yang di Sintang, yang Guru ya, kemudian ada yang di Skadau, di Ketapang juga ada ya, yang bisa berinteraksi. Ya, tuh. Nah, ketika kalian menuliskan rancangan aktualisasi, maka yang pertama kalian cari itu adalah isunya apa. Nah, khusus untuk isu, tetap gunakan metode yang ada di agenda 3. Apa itu agenda 3? Ria apa agenda 3? Ria Setiana Sari, apa itu agenda 3? Materi-materinya ya Pak ya? Ya, materinya apa agenda 3? Ada manajemen ASN, pelayanan publik, sama EUG. Oke, baik ya. Di agenda 3 itu ada 3 materi itu. Isu yang diambil tidak boleh keluar dari 3 itu. Isu yang diambil tidak boleh keluar dari 3 itu. Nah, ketika isu itu dibuat, maka saya berpesan dengan kalian, konsultasikan dengan mentor. Ya, konsultasikan dengan mentor. Sekali lagi, isu dibuat, konsultasikan dengan mentor. Kepada para bimbingan saya tekankan bahwa untuk penulisan isu minimal 3. Minimal 3. Maksimal terserah. Mau 10, 12, 14 terserah. Ya, tapi minimal 3. Saya pikir ambil yang minimal aja.
Untuk isu, karena saya lihat tadi banyak kawan-kawan ini adalah para tenaga pendidik, maka ambil aja isu sekolah. Ambil aja isu sekolah, ya. Ambil isu sekolah, terus nanti ketika ditapis, ya, PKL, ya, gunakan isu sekolah, ambil satu gunakan isu kelas. Ya, ambil satu gunakan isu kelas. Nah, isu kelas ini yang kemudian nanti kalian buat dalam metode fishbone. Untuk mencari penyebabnya, pakai metode fishbone. Karena ini para golongan 3, saya tidak mau kalian gunakan USG. Tapi pakai metode fishbone. Bagaimana metode fishbone-nya? Silakan belajar di referensi yang ada. Ya. Di daerah lain itu udah pakai fishbone semua, masa Skadau enggak ya? Bel. Kalau tak sanggup nanti saya laporkan Pak Sekda. Ya, Pak, siap. Itu. Jadi harus fight sedikit ya. Skadau harus lebih baik dari daerah-daerah yang lain juga. Nah, jadi isu menuju isu prioritas, kalian gunakan metode APKL. Silakan. Nah, nanti ketika kalian menapis isu, gunakan metode fishbone. Dan ketika metode fishbone itu digunakan juga nanti hasil akhirnya itu USG-nya itu adalah 3, tidak usah banyak. Nah, untuk metode fishbone saya arahkan ambil pengkajiannya melalui sumber manajemen, yaitu money, material, market, atau metode. Ya, atau bahasa lainnya itu biasanya ada manusia, ada metode, ada lingkungan, dan seterusnya. Silakan aja baca referensi yang lain. Banyak referensi. Ya, silakan itu. Nah, sekali lagi, untuk isu, saya minta kalian tidak keluar dari agenda 3 dan dikonsultasikan dengan mentor. Bisa dipahami? Kalau ada yang masih belum nanti langsung raise hand aja ya, biar saya bisa angkat. Silakan nih, Pak. Nah, itu juga itu dalam rangka aktualisasi. Nah, jadi di sini letaknya. Kemudian juga di dalam merancang aktualisasi itu ada form yang harus dibuat. Ya, ada form. Formnya adalah seperti ini. Nih, mungkin kalian sudah lihat. Kalau kalian punya rancangan, referensi rancangan, silakan di bab 4 ada form seperti ini. Ada nomor, ada kegiatan, ada tahapan kegiatan, ada output, keterkaitan substansi materi pelatihan, visi misi organisasi, dan nilai organisasi. Di kolom 5, yaitu keterkaitan substansi mata pelatihan, ya, di keterkaitan substansi masalah pelatihan, maka dituliskan anekanya. Setiap kegiatan yang Bapak Ibu buat harus dibuatkan anekanya di kolom 5. Untuk pengambilan kegiatan, karena ini adalah homogen para guru, maka silakan lihat di Permendiknas tentang tugas pokok dan fungsional para guru. Ya, tugas pokok dan fungsi guru itu ada di Permendiknas. Ya. Jadi biasanya secara umum tuh kalau nomor 1 tuh buat RPP, kedua apalagi membuat evaluasi mungkin ya, ketiga buat bahan pelajaran, ketiga proses pembelajaran, dan seterusnya. Kegiatan minimal 5. Ya, kegiatan minimal 5. Kegiatan minimal 5. Ya. Dan setiap kegiatan harus mengandung nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Di dalam penulisan kolom 5 itu, ya, yang isinya aneka itu, saya minta setiap aneka gunakan aja 1 indikator, minimal 1 indikator. Ya, dan tidak ada indikator yang sama di setiap kegiatan. Tidak ada indikator yang sama dalam satu kegiatan. Kenapa? Di aneka itu ada 1 indikator dia muncul terus dalam aneka itu, yaitu indikator apa? Nah, kemudian berikutnya, ID kira-kira tahu nggak? Indikator apa yang muncul? Kejujuran. Iya, jujur. Ya.
kita lihat di situ jujur itu selalu muncul. Di akuntabilitas ada, di nasionalisme ada, di etika publik ada, dan di korupsi ada. Yang tidak hanya ada di komitmen itu. Nah, saya harap di setiap kegiatan jangan pakai jujur-jujur semua. Ya, gunakan indikator yang bervariatif. Ya, jangan malas. Ya, dan kemudian indikator itu dideskripsikan. Sekali lagi dideskripsikan dengan baik. Bukan hanya sekedar bahwa saya membuat RPP dengan jujur. Bukan seperti itu. Tapi saya membuat RPP berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan pedoman, yaitu peraturan Menteri Pendidikan nomor sekian dan seterusnya. Dalam kurung menerapkan nilai akuntabilitas dengan indikator taat pada ketentuan yang berlaku. Nah, itu. Jadi gitu, ya. Dan yang dijelaskan, dideskripsikan di aneka itu silakan aja, apakah di kegiatan, apakah di tahapan, dipersilahkan. Bebas kalian milihnya. Ya, yang penting substansinya tidak keluar dari kegiatan. Jangan sampai anekanya nanti keluar dari kegiatan. Ya, oke, itu. Baik. Kemudian saya lanjutkan. Nah, kegiatan tadi kita sudah sepakat ya bahwa itu tentulah mengacu dengan dengan Permendiknas, tugas pokok dan fungsi guru. Ya itu. Saya pikir para guru sudah tahu tugas pokok dan fungsinya. Apalagi guru bidang studi. Ini rata-rata guru bidang studi kan seperti itu. Tidak ada persoalan. Nah, di kegiatan tadi sudah disepakati ya, diambil dari situ 5 buah. Silakan ya, kemudian dari kegiatan tersebut dianekakan Kanban output hasilnya dan seterusnya. Oke. Nah, untuk sistematika banyak sistematika saya lihat ya. Oh ya, ini ada Welly, panitia. Panitia ada mengeluarkan sistematika penulisan enggak? Panitia nanti akan kami bagikan, Pak. Oke ya, ada ya, tapi panitia ada membuat ya sistematika penulisan ya, daftar isi ada, dan Pak. seterusnya. Oke, baik. Kalau panitia sudah ada membuat sistematika penulisan rancangan, maka ikuti arahan panitia. Meskipun di materi ini saya memberikan seperti ini misalnya, dan berbeda dengan panitia, ikuti arahan panitia. Ya, tuh. Jadi saya pesan betul dengan para coach saya, ikuti arahan panitia. Disitulah kita menerapkan nilai dasar kerjasama. Ada etika publik di situ, ya. Ada kebersamaan. Nah, itu. Meskipun saya punya hak sebagai coach, tapi saya tetap ikuti arahan panitia. Kecuali kalau panitia tidak membuat seperti ini, tidak ada membuat sistematika dan seterusnya, maka ambil yang arahan coachnya. Ya, seperti itu. Bisa dipahami peserta? Bisa, Pak. Oke, baik. Ya, kalau gitu. Ya, ini kalau kira-kira rancangan itu isinya seperti ini. Kemudian yang lain-lain saya pikir udah nggak ada lah. Ya. Soal di sini saya mau nih, nanti saya lupa. Di penilaian. Jadi artinya ada pertentangan antara apa yang kita dapatkan dengan kita yang kita dapat. Ketika kalian menuliskan isu, saya ingatkan juga ya, sebelum ketika kalian menuliskan isu di APKL itu, sebelum kalian mengambil isunya adalah bla bla bla, 1 bla bla bla, 2 bla bla, 3 bla bla bla, kalian masukkan data awal dulu. Maksud saya gini, masukkan gambaran awal, latar belakang kenapa isu itu keluar berdasarkan data dan fakta. Misalnya nih ya, nilai biologi di kelas 2 SMP bla 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 B ini rendah. Ketika kalian mengatakan bahwa nilai biologi itu rendah atau nilai IPA itu rendah, apa dasarnya? Mungkin ada daftar nilai, ada nilai.
nilai awal ketika dilakukan pretest atau apa mungkin ini rendah, hasil ujian tidak memenuhi standar yang diperlukan. Nah, itu dimasukkan sebagai data awal sehingga kalian memilih bahwa itu adalah menjadi isu, salah satu isu yang dipaparkan. Ya, jadi jangan tahu-tahu muncul ijuk-ijuk bahwa di bab 4 itu nanti bahwa adapun isu yang saya pakai adalah 1, 2, 3, 4 dan kemudian di APKL-kan 1, 2, 3, 4 tanpa ada dasar awal. Jadi harus ada data awal. Bisa dipahami gitu? Oke ya. Nah, karena itu tadi penilaiannya nih. Ketepatan rencana agenda 3 dengan isu yang diangkat baik dan sesuaikan dengan analisisnya, disertai dengan analisis dan bukti. Ya, ada analisis, ada bukti. Nah, itu nanti salah satu poin. Terus nanti waktu presentasi, ya, oke. Nah, waktu mempresentasikan itu maksimal 15 menit. Apa yang kalian kerjakan ini adalah sesuatu yang sesuai dengan kepokohan. Oke. Ini waktunya 15 menit. untuk kita ya. Di dalam presentasi, teknik presentasi peserta nanti, ya, saya serahkan sepenuhnya pada peserta. Apakah menggunakan PowerPoint atau menggunakan video pendek? Karena ada satu daerah, dia presentasi itu pakai video pendek di rancangan. Tidak ada masalah. Jadi PowerPoint itu dibuatkan videonya. Dia tinggal, inilah rancangan saya, dibuatkan filmnya, dan langsung nonton. Silakan aja. Atau mau dibuatkan PowerPoint, tidak masalah. Tetapi ingat, alokasi peserta secara total dalam melakukan presentasi itu adalah 45 menit. 45 menit itu 15 menit itu presentasi peserta, kemudian 5 menit itu pandangan dari coach, dan kemudian sisa waktunya itu diserahkan ke penguji. Seperti itu. Oleh karena itu, saya berharap agar dimaksimalkan waktu yang maksimal untuk presentasi. Karena saya pada waktu presentasi nanti saya bertindak selaku moderator, dan jika waktunya sudah lebih, maka saya akan hentikan. Gitu. Ya, saya akan hentikan. Oleh karena itu berlatihlah. Saya pikir 15 menit itu terlalu panjang juga. Biasanya sih saya 10 menit. Nggak apa-apa, makin pendek kalian presentasi, asal substansinya oke, tidak ada masalah. Kita bukan melihat waktunya, tetapi bagaimana peserta mempresentasikan rancangan itu dengan baik. Misalnya gini, misalnya ya, saya beri contoh. Misalnya. Nah, presentasinya gini. Perkenalkan, nama saya adalah Edi Nurmansyah, bertugas di ini, bla bla bla. Adapun rancangan visi dan misi sekolahan saya adalah bla bla bla, kan seperti itu. Kemudian adapun isu yang saya dapat di sekolahan saya berdasarkan konsultasi dengan mentor adalah bla 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 bla. Paparkan di situ 3 buah itu. Nah, kemudian dari isu ini ditapis dengan teknik fishbone, maka didapatlah gagasan pemecahan isunya, dan ide di gagasannya adalah bla 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 bla. Nah, dari situ kemudian kegiatan yang saya buat ada 5, kan minimal kan, minimal ada 5, kalau mau lebih silakan. Nah, ide gagasannya apa? Kegiatannya adalah sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 itu ambil salah satu, presentasikan dengan baik. Ya, berkaitan dengan kegiatannya, berkaitan dengan tahapannya, berkaitan dengan outputnya, berkaitan dengan nilai dasar yang dipakai, berkaitan dengan visi misi organisasi, berkaitan dengan nilai organisasi. Yang lainnya tetap dituliskan, tetapi silakan dibaca. Misalnya seperti itu. Nah, itu. Jadi ambil langsung aja, langsung ke core-nya aja, nggak usah bertele-tele. Nah, daripada panjang-panjang hanya sekedar untuk mempaskan waktu 15 menit. Karena sebetulnya rancangan ini diskusi dengan pengujinya, itu yang dipentingkan. Ya, diskusi dengan pengujinya itu. Tanya Welly itu saya tidak pernah lama-lama kalau misalnya. Yang penting substansinya sudah oke, alurnya sudah oke, bagi saya tidak ada. Kan itu. Tapi itu kan kalau saya nguji. Nah, kalau saya nge-coach kan lain lagi. Nah, saya berharap
di presentasi kalian itu sudah kalian tunjukkan ke penguji bahwa itu semua sudah lengkap. Nah, itu tekniknya seperti itu. Karena teknik komunikasi juga akan jadi penilaian. Nah, teknik presentasi. Nah, itu. Kemudian juga yang perlu saya ingatkan bahwa ketika proses nanti pengujian di seminar rancangan aktualisasi adalah jangan lupa untuk mengingatkan mentor. Panitia, Weli, nanti waktu seminar rancangan itu apakah mentor diikutkan? Untuk prosedur yang itu kemarin hanya penguji dan coach saja sih Pak di dalam ini. Berarti mentor tidak ikut ya? Ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada perubahan akan kita sampaikan segera ke peserta Pak. Baik. Ya. Jadi maksud saya begini ya para peserta, biarpun nanti seandainya nanti pada waktu seminar itu mentor tidak dihadirkan dalam forum link seperti ini, tetapi mereka mentor itu wajib diberitahu. Ya, wajib diberitahu. Ya, kita khawatirnya nanti kalau disuruh hadir, maka beliau sudah siap. Beliau itu sudah siap. Kenapa? Sebetulnya begini ya. Di lapangan nanti yang berperan itu adalah mentor, bukan coachnya. Bagaimana mungkin menulis sebuah rancangan mentor tidak tahu, itu yang saya heran juga itu. Tapi udahlah, itu regulasi yang berlaku. Nah, itu. Makanya untuk menuliskan isu ini saya tidak akan mengganggu gugat apa isu Bapak dan Ibu sekalian. Yang penting adalah ini sudah dikomunikasikan dengan mentor. Sekali lagi, isu ini harus sudah dikomunikasikan dengan mentor. Bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan? Silakan. Apakah mau pakai WA, mau telepon, dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa ya, dibuatkan bukti fisik bahwa kalian sudah berkonsultasi dengan mentor terhadap isu, yaitu di lembar konsultasi mentor. Kenapa ini diperlukan? Ada pengalaman menarik yang mungkin saya bisa bagi dengan kalian. Ada peserta ketika mempresentasikan isunya, dia ditolak oleh mentornya. Nah, alasan mentor adalah dia tidak pernah berkonsultasi atau berkomunikasi dengan peserta, dan peserta tidak pernah menghubungi mentor. Nah, kemudian saya tanya, waktu itu saya sebagai coach, saya tanya, kamu punya bukti nggak bahwa kamu pernah berkomunikasi dengan mentor? Apa bukti? Udah, dia bilang ada. Apa buktinya? Lembar konsultasi dengan mentor, di situ ditunjukkan ada bukti screenshot-nya, di situ ditunjukkan ada bukti tanda tangan lembar konsultasi yang ditandatangani oleh mentornya, nampak tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, yang isinya adalah bla 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 bla. Mentornya nggak bisa ngelak lagi, mungkin mentornya lupa, saking terlalu banyaknya kegiatan, kan seperti itu. Nah itu, saya ingin menolong kalian semua. Percayalah para peserta sekalian, sebagai coach saya akan membawa kalian ke ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau kalian tidak mau, ya itu urusan kalian. Tapi yakinlah, insya Allah saya akan bawa kalian ke jalan yang benar, bukan jalan yang tersesat. Nah itu. Sepanjang kalian mau dibawa untuk berjalan ke situ. Nah itu. Tapi kalau kalian tidak mau juga, saya sudah ngarahkan, itu sudah di luar kewenangan saya. Kan seperti tinggal saya laporkan ke Pak Weli, Pak Weli ini peserta tak mau diurus, nah tinggal diselesaikan. Apakah diselesaikan secara adat ataukah diselesaikan secara normatif? Nah, kan itu. Oke, ya, itu. Nah, artinya gitu ya. Jadi biarpun titik mentor tidak hadir, ya, saya minta para peserta tetap berkomunikasi dengan mentor. Karena di lapangan nanti mentor yang berperan. Dan di seminar akhir itu mentor pasti hadir. Kalau seminar akhir itu pasti mentor hadir ya, Well ya. Seminar laporan nanti pasti hadir. Nah, itu. Hadir Pak. Nah, ya. Klasikal. Ya, klasikal. Karena sebanyak klasikal pasti mentor hadir. Jadi saya minta para peserta untuk tetap itu juga berkaitan dengan etiket, adab ya terhadap kita terhadap pimpinan. Nah, itu waktu rancangan, nanti waktu laporan kita bahas tersendiri lah gitu ya. Kita fokus ke rancangan aja dulu. Mungkin ada pertanyaan? Ini mungkin mulai ada yang belum ngerti tolong ditanyain dulu ya. Ya, silakan tanyakan. Oh ya, sebelum ada yang bertanya, kita kan punya grup itu ya.
grup bimbingan itu ya. Saya tahu itu ada grup bimbingan, bahkan ada beberapa peserta yang lewat jalur spesial gitu ya. Itu saya tidak layani karena memang belum waktunya bagi saya. Saya selalu membimbing setelah seluruh materi itu selesai. Saya tidak mau mengganggu jadwal yang lain-lain. Nah, karena ini materi sudah selesai dan mulai sudah masuk lewat code, silakan grup itu diaktifkan. Ya, itu yang grup kita itu yang dibuat Pak Edi itu ya. Ya, saya tahu itu Pak Edi yang buat. Oke. Dan yang kedua. Yang kedua. Oke, silakan. Soal yang pertama kemarin ada juga WI yang lain. Iya. Saya buat satu. Ada Pak Mora saya lihat di situ ya. Ada Weli juga saya lihat masuk situ tuh. Oke. Oke ya. Jadi kita masuk yang kedua aja nanti. Dan saya berharap grup itu diaktifkan dan dinamis. Artinya begini. Gunakan grup itu untuk aktivitas yang berkaitan dengan rancangan dan laporan. Silakan semua pertanyaan diajukan lewat situ. Bagi peserta sudah paham dengan pertanyaan tersebut, silakan jawab. Jadikan forum grup itu sebagai sebuah diskusi yang ramai gitu ya. Tentulah diskusi yang berkaitan dengan rancangan. Saya tidak akan langsung jawab. Kalau udah ada diskusi di situ dan ternyata itu sudah benar, bagi saya tidak akan jawab. Tapi kalau itu tidak benar, maka saya akan koreksi. Ya, karena saya berprinsip saya tak mau kasih kalian ikan, tapi saya mau kasih kalian pancing. Nah, itu. Kalau sikit-sikit tanya dengan Pak ini gimana, Pak ini begini, ini gimana, tidak sempat berpikir dah kalian tuh. Itu sama nggak saya yang buat rancangan kan kalian, kan? Ya kan? Sama nggak saya yang buat kayak gitu. Ya. Silakan grup itu jadikan sebuah diskusi. Saya akan mengarahkan jika itu berkaitan dengan substansi. Sekali lagi saya akan mengarahkan jika itu berkaitan dengan substansi. Atau kalau diskusi itu kemudian kalian salah berkaitan substansi, baru saya akan arahkan. Tapi kalau itu udah benar, silakan. Ya, gunakan proses kreativitas. Sekarang itu udah nggak zamannya lagi dikasih disuap. Ya. Yang ada adalah masak sendiri, makan sendiri. Menerapkan nilai dan indikator anti korupsi yaitu mandiri. Sepanjang itu benar. Itu ya. Jadi silakan itu nanti grup diaktifkan dan saya pikir nanti itu akan efektif. Oke. Dan silakan dimonitor. Ada lagi? Oke, silakan kalau ada yang mau tanya. Kita diskusi aja, nanti bahannya saya share. Ditapis dengan alat analisis yang namanya APKL. APKL itu apa tuh? Ada lagi? Bu Dia, ayo Bu Dia tanya aja. Oke. Ya, silakan. Pak, maaf Pak, mau tanya. Ya. Pak, kalau isu itu kan katanya tadi kan ada 3. Satu kelas, berarti yang 2 itu di luar kelas gitu Pak. Apa boleh yang misalkan 2 di luar kelas, di dalam kelas, 1 di luar kelas. Maksudnya gini, kalau misalkan pertama itu tentang penilaian nilainya anak-anak itu yang menurun, terus yang kedua itu misalkan tentang lab gitu ya Pak ya. Jadi yang 2 itu di luar kelas gitu Pak. Kalau menurut Ibu gimana? Atau menurut kawan-kawan yang lain? Nah, yang ranking 1 ini kalian analisis lagi, bertanyalah dalam arti kalian. Kalau menurut Eta gimana, Tah? Apa ya? Kalau menurut saya sih tidak masalah kalau seandainya dia mau ngambil 2, cuma ada yang satunya harus lebih prioritas daripada yang lainnya gitu. Paham nggak? Sampai ini paham? Ya. Kalau menurut Endang gimana? Kalian udah ranking ada 1 yang jadi juara satunya. Kalau menurut saya tidak apa-apa Pak. Kok seandainya lab itu kan termasuk isu sekolah Pak. Seandainya tidak lengkap atau apa. Nah sedangkan kalau kelas kan menyangkut ke keadaan siswanya. Bisa minat belajar, bisa motivasi, bisa hasil belajar gitu. Muhammad Riyadi, kira-kira gimana pendapat? Kalau pendapat saya, tadi kan diminta minimal 3 isu, minimal dan maksimal terserah dari peserta. Jadi mau berapapun isunya, minimal ada 1 isu yang berkaitan dengan kegiatan di dalam kelas, Pak. Oke.
3 orang saya kira cukup tuh. Mana Bu dia? Iya, Pak. Oke ya. Yang jelas substansinya begini. Pertama, jangan lupa isi itu dikonsultasikan dengan mentor. Itu satu. Yang kedua, jangan lupa ketika menuliskan di rancangan harus ada data dan fakta awal kenapa isu itu diambil. Tuh. Nah, yang ketiga ya sama dengan pendapat beberapa teman itu tadi, tidak boleh keluar dari tugas pokok dan fungsi kita. Nah, tidak boleh keluar dari tugas pokok fungsi kita. Oke, mungkin 3 pendapat itu sudah mengakomodir. Ada lagi? Ini dia masuk baru ya, Rini Yulianti. Masuk baru kan? Kita berapa sih jumlahnya Pak Weli? 1, 2, 3, 4, 5, 10 Pak. Peserta 10 orang Pak. Ya. Apa Rini keluar masuk apa? Sinyal. Ya Pak, kurang stabil. Kamu berada di mana nih? Di Nanga Taman Pak. Oh Taman, oke. Ya. Baik. Ada lagi? Tanya Pak. Ya, lanjut silakan. Ini tadi kan yang penjelasan singkat tadi Bapak ada mengatakan kegiatan itu minimal 5 ya Pak ya? Iya. Kegiatan di kolom 1 atau tahapan kegiatan Pak? Apa beda kegiatan dengan tahapan? Di situ kan kalau untuk kegiatan awal itu seperti membuat RPP, keduanya menyediakan media, misalnya seperti itu Pak. Nah, kalau untuk tahapan kegiatan itu kan rincian dari yang pertama, dari kolom pertama. Misalnya kan kayak yang pertama tadi membuat RPP, tahapan kegiatannya kan ada nih, ada lagi di sebelumnya itu. Nah, itu yang minimal 5 tadi yang di tahapan kegiatannya. Oh iya, paham saya, paham. Oke, bisa. Untuk tahapan ya, itu minimal 3 loh tahapan itu secara garis besar. Ada perencanaan, cara ngecek itu ada perencanaan dan ada pelaksanaan. Ketika misalnya RPP, ketika kamu membuat RPP, apa yang kamu rencanakan? 1 apa? 2 apa? 3 apa? Yang perencanaan. Itu cara menuliskan tahapannya. Kemudian pelaksanaannya, membuat RPP-nya, pelaksanaannya. Ya kan? Nah, evaluasinya mungkin setelah buat RPP kamu akan apa? Jadi ada 3 sebenarnya di tahapan itu. Perencanaannya apa, pelaksanaannya apa, evaluasi atau monitornya apa. Cuman tidak dituliskan. Perencanaannya itu tidak dituliskan. Makanya biasanya 3 garis besar. Kalau tahapan itu yang jelas itu nggak mungkin 1 deh. Kan nggak mungkin 1 lah. Sekarang kamu aja mau Zoom kayak gini kan banyak nih tahapan yang harus dilakukan. Apa tahapan dilakukan kalau mau ikut Zoom kayak gini? Kita harus siapkan jaringan, kita harus siapkan laptop, kita harus siapkan apa lagi? Apa tadi? Room dan seterusnya. Nah, action-nya adalah masuk mengikuti. Nah, ini Zoom. Evaluasinya adalah kita lihat apakah pelaksanaan Zoom ini berjalan dengan baik lancar atau tidak. Oh ternyata evaluasinya sinyalnya samsung. Oke, bisa saya pahami itu. Oke, minimal di tahapan itu ada berapa ya? Oke, silakan. Karena saya paham itu berarti ada dia punya referensi tahapan itu mungkin ada yang banyak, ada yang sedikit. Ya. Iya betul. Ya. Tapi yang jelas harus mengandung 3 itu ya. Ada perencanaannya, ada pelaksanaannya, ada evaluasi. Oke, silakan lanjut lagi. Ada lagi? Di sini kalau kayaknya ada kurang 1 ya. Yuk, silakan. Nah, oke, nanti kita lihat nanti di tabel rancangan nanti kita akan diskusikan. Sebelahnya ada teman juga. Jom. Ya, silakan. Ya, Eta. Kan tadi itu kan untuk menapis isu prioritas kan kita menggunakan fishbone ya Pak ya? Ya. Kan pertama menapis isu prioritas, kemudian kan kita mencari penyebabnya. Kemudian kita cari penyebab utamanya apa. Ya. Nah, menggunakan fishbone-nya ini apakah di mencari isu prioritasnya atau mencari penyebab utamanya atau dua-duanya Pak? Oke. Siapa yang ngajar isu aktual? Isu strategis siapa yang ngajar?
Isu-isu kontemporer. Agenda 1 siapa yang ngajar? Agenda 1. Bu Eci. Oh, oke. Oke, baik. Ini pertanyaan menarik. Kira-kira yang lain gimana jawabannya? Enggak. Gimana jawabanmu enggak? Terhadap pertanyaan Eta. Menarik nih pertanyaan itu. Fishbone ya Pak ya? Ya, nah, coba Eta ulangi pertanyaannya nih, kawannya pada enggak dengar tuh pasti. Oke. Coba diulangi Ta. Jadi gini, kan kalau kita buat isu itu kan pertama ada memilih isu prioritas. Ya. Kemudian kalau sudah ditentukan isu prioritasnya, kita cari penyebab utamanya. Nah, yang kita gunakan teknik Fishbone ini, apakah yang mencari isu prioritas atau yang mencari penyebab utamanya? Oke. Itu, Pak. Oke. Mungkin singkat dah pertanyaannya tuh, dan udah padat saya lihat. Oke. Gimana enggak? Kalau menurut saya Pak, ya. Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Dua-duanya apa tuh? Dua-duanya apa? Oke, siapa lagi? Pak Edi. Kira-kira gimana jawaban dari Bu Eta? Pertama itu kan yang untuk dia bisa pakai APKL dan USG kan untuk ininya menapisnya kan. Nah, kalau pakai Fishbone, saya pikir itu untuk menapis ya Pak. Berarti kan untuk melihat yang mana yang lebih ini yang akan kita pakai nanti, prioritaskan itu. Untuk menapis saja sih Pak. Kalau untuk penyebab kan kita cari semua. Cari penyebab semua itu. Nah, kita tapis yang mana yang prioritas itu yang kita pakai. Dia lebih ke ini untuk pilihan terakhir. Finalnya lah itu. Final. Kalau untuk penyebabnya kan dicari semua. Oke. Dah macam main bola dah pakai final. Ini Yulianti. Kira-kira mana ini? Starter. Kalau menurut saya digunakan dua-duanya. Jadi dicari penyebabnya apa, kemudian nanti solusinya bagaimana. Nanti akan kita baru dapat ininya isu prioritasnya. Baru dapat isu prioritasnya. Oke. Menarik nih. Oke. Ya, silakan Endang. Endang, Kristiani gimana? Iya, kalau menurut saya untuk mencari isu prioritas yang pertama itu menggunakan teknik APKL, Pak. Kemudian setelah itu baru kita menggunakan Fishbone untuk mencari penyebab utamanya. Gitu. Oke. Kira-kira gimana, Eta? Dari penjelasan itu. Saya ada pertanyaan? Benar ya. Masih bingung juga ya. Oke, pertanyaan saya sekarang begini. APKL itu apa? Dikaitkan dengan isu, APKL itu apa? Kalau dikaitkan dengan isu. APKL itu adalah alat untuk mencari isu prioritas. Ingat ya, isu prioritas ditentukan oleh APKL. Makanya awalnya pasti APKL. Kalian lihat kemana-mana itu APKL duluan deh. APKL itu adalah alat untuk menentukan isu prioritas. Makanya di kolom APKL itu, kalau kalian lihat APKL di kolomnya itu kan pertama, nanti dia ada rank 1, rank 2, yang 3 yang kalian analisis dengan nilai itu kan. Ada scanningnya itu. Nah, aku tahu A-nya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa, dan L-nya berapa. Maka muncullah rank. Ada rank 1, rank 2, rank 3. Rank 1 itulah yang disebut dengan isu prioritas. Ya. Jadi APKL itu alat untuk menentukan isu. Jadi isu 1, isu 2, isu 3. Isu yang menjadi ranking pertama itu yang disebut isu prioritas. Nah, itu ya. Nah, karena isunya ada 3, terpilih yang pertama tadi isu prioritas. Nah, isu prioritas ini harus diselesaikan. Yang rank 1 tadi kan. Dicarilah faktor penyebabnya.
faktor penyebabnya apa? Kalau bahasa sederhana USG itu ada yang namanya kondisi saat ini dan kondisi yang akan datang. Nah itu. Tetapi saya minta alat faktor penyebabnya itu digunakan fishbone. Lihat dari sisi manajemennya, lihat dari sisi man-nya, lihat dari sisi manusia, materialnya, metode dan seterusnya. Nah, saya minta alat untuk mencari penyebabnya itu digunakan fishbone. Nah, setelah itu ditapis lagi. Ya, artinya ini alatnya sudah ada, cuman perlu ditapis lagi. Karena tadi kan berurutan, mau ambil yang mana ini? Nah, ditapis lagi baru menggunakan USG. Sebenarnya bahasa sederhananya kalau mau gampang APKL langsung USG. Tetapi kan kita nggak tahu nih hidup-hidup muncul USG ini dari mana. Nah, itu tadi kan itu. Kalau APKL tadi dari data, dari scanning data dan fakta awal, nah USG ini munculnya dari fishbone ini. Alat untuk menapis itu bukan cuma fishbone, ada yang namanya PPT, ada yang namanya PPA, ada 28 alat untuk mencari faktor penyebab itu. Ya, ada pohon masalah, pohon alternatif, ada SWOT untuk PIM 3, ada PPA untuk PIM 2. Tetapi dia tetap harus ditapis lagi. Jadi diayak lagi. Ibarat kalian kayak beras itu, udah terpilih beras yang bagus, tapi harus diayak lagi. Nanti terpilih beras yang bagus. Tepung ya. Kalau ibu-ibu ini kan suka bikin kue. Ya. Nah, nanti kan udah tepung itu udah bagus, bogasari masih lagi disaring lagi cari tepung yang paling bagus. Nah, itu gunakan USG sehingga muncullah tepung-tepung yang terbaik. Nah, jadi sekali lagi APKL alat pembentukan isu, penyaringannya dengan USG. Alat untuk penyaringnya itu harus gunakan fishbone. Itu teoritisnya. Jadi bukan cuma sekedar nulis, tapi kalian juga tahu dari mana asbabul munculnya ini muncul. Nah, sehingga ini muncul. Maka saya nanya siapa yang ngajar. Oke ya. Oke. Baik ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Bisa dipahami ya, Pak? Insya Allah bisa, Pak. Oke, ya, oke. Kalau dirambangkan tuh sulit, tapi nanti silakan dikerjakan. Oke. Nah, udah pilek-pilek dari ya itu, oke ya. Udah pilek-pilek dari ya. Ada lagi? Tidak ada? Lelia, ada pertanyaan Lelia? Sejauh ini, Pak. Ya, silakan. Pertanyaan? Tidak ada, Pak. Aman, Pak. Oke, tidak ada. Baik. Iya, Pak. Rini? Ada pertanyaan, Rini? Belum ada, Pak. Oke. Muhammad Riyadi, sudah mulai terkantuk-kantuk dari itu? Ada pertanyaan? Terkait isu tadi kan Bapak sampaikan itu 100% kewenangannya mentor, Bapak bilang tadi ya. Berarti kalau kita menentukan isu prioritasnya itu berarti berdasarkan dari konsultasi kami dengan mentor ya, Pak? Iya. Betul. Oke. Ingat, alat men-scanning isu itu ada apa? Pertama dari data, yang kedua dari survei, ketiga dari media. Kan scanning isu kan gitu. Dari pejabat yang berwenang. Mentor itu kan pejabat yang berwenang. Nah itu, jadi ambil di situ. Nah, teorinya udah dapat dari koran, dari media, dari profil, dari data, dari survei, dan salah satu itu ada dari pejabat yang berwenang. Nah, mentor adalah pejabat. Jadi kalau ditanya uji dari mana isu didapat, jangan bilang kalian berdasarkan, tapi berdasarkan hasil konsultasi dengan mentor. Akan diambil karena ada teorinya seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada, Pak. Sampai jam 10. Oke. Ya. Kan kita memilih isu itu minimal 3, Pak ya. Ya. Oke, 3, bisa 4, bisa 5. Ya. Nah, dari ada saya membaca laporan atau apa kan ada yang online, ada yang. Nah, sebenarnya kalau saya lihat tekan di tapis menggunakan APKL, fishbone, USG. Sebenarnya saya pikir sebelum napis itu kita udah boleh menduga-duga gitu, Pak. Sebenarnya yang ini yang bakalan yang lebih hebat itu mungkin bisa saja sebagai hanya persyaratan saja misalnya, Pak. Sampai 4
buti isu 5 buah atau gitu. Sebenarnya kita kan sudah bisa memiliki kecurigaan gitu Pak, bahwa ini loh yang di lapangan itu yang akan lebih penting lah untuk kita ini gitu Pak, akan kita bahas itu. Gimana Pak? Ini sih pandangan saya saja Pak. Terima kasih Pak. Kira-kira gimana nih? Angga, gimana Angga? Dapat mana? Terhadap pernyataan saudara Edi itu. Kalau menurut saya pernyataan saudara Edi tadi memang masuk akal Pak, karena kita di lingkungan kantor itu kan kita sudah menganalisis apa isu yang akan kita angkat, isu prioritasnya tadi. Cuman karena menggunakan APKL tadi, alat tapis tadi harus minimal 3 isu. Jadi mau tidak mau kita harus menambahkan 2 isu lagi Pak. Oke. Yang lain? Dia. Mana dia? Iya Pak. Ya, gimana tanggapannya itu? Menurut saya sih boleh aja Pak seperti itu. Cuma kan kita kan perlu datanya yang real. Maksudnya kan kenapa ini jadi isu prioritas meskipun kita sudah memiliki ini pasti isu prioritas, tapi kan belum ada itunya Pak. Kepastiannya gitu Pak. Jadi diharuskan untuk itu tadi APKL, terus kan ada fishbowl tadi yang faktor penyebabnya itu apa. Terus kan dilihat juga dari kita sebagai bidang guru, ini termasuk bisa nih kita sebagai guru untuk mengangkat isu tersebut gitu Pak. Satu lagi lah. Siapa? Riyadi daripada matinya terkantuk-kantuk, Riyadi silakan. Jadi kalau menurut saya mungkin memang benar kita sudah punya gagasan, kita bakal ngangkat ini. Makanya di situ dikatakan kita harus berkoordinasi dengan mentor supaya ada pendapat lain gitu Pak. Jadi kita saling berbagi pendapat. Jadi apakah memang benar isu yang kita itu memang benar-benar prioritas atau bisa jadi isu yang lainnya itu lebih prioritas lagi gitu Pak. Oke. Kira-kira gimana Pak Edi? Ada saya dapat poinnya gini Pak, di sisi ini untuk pembuktiannya saja Pak. Nah misalnya tadi ada ini dibuktikan loh, mana meskipun kita memiliki hipotesis gitu Pak, kecurigaan kita, tapi harus dibuktikan dengan metode-metode tadi. Baik. Saya rasa itu sudah jawaban itu. Jadi gini ya, itu betul tuh jawabannya udah itu tuh. Ya. Cuman saya masukkan teorinya dulu. Latsar ini kan tidak hanya belajar soal keterampilan, dia juga ada pengetahuan, ada skill, dan ada attitude, sikap. Nah pengetahuan, jadi kalian tidak hanya sekedar nulis, tapi tidak tahu sumbernya bagaimana, metodenya bagaimana. Ada pengetahuan dapat, yaitu pengetahuan menganalisis isu. Itu satu. Yang kedua, apakah kita yakin betul bahwa isu yang kita anggap sebagai prioritas itu adalah benar-benar prioritas? Betul, ya. Dalam perjalanan dia bisa berubah. Siapa yang berubah? Bisa mentor, bisa penguji. Nah, di dalam hal ini diperlukan pengetahuan kalian mempertahankan isu yang sudah kalian anggap prioritas itu. Gimana caranya? Ada tekniknya. Tekniknya gunakan itu tadi, APKL itu. Yang kalian pahami kan APKL itu kan isi sendiri. A-nya 5. Kan, L-nya 2, ini 1. Udahlah, kompe ini 1. Kalau saya tanya kalian dari mana dapat 4, dari mana dapat 3, dapat 2, gimana jawabannya? Ayo Pak Edi. Nah itu saya nggak tahu itu Pak. Nah itulah saya bilang dengan kecurigaan kita. Oke betul ya. Nah kalau saya tanya gitu kan kenapa tadi kan
Nah itu saya takutnya di situ nanti Pak. Betul. Saya takutnya di situ. Betul. Itu ada loh penguji yang gitu. Biasanya saya juga kalau udah lihat anak nih udah degel-degel amat, saya tanya itu gitu kan, biar gitu duduk gitu lah. Gitu kan. Biar nggak sombong gitu kan gitu kan. Nah, jadi gitu. Nah, yang sering oke lah ya. Jadi sekarang gini, itu kan dalam tataran formalitasnya oke, kalian bisa ngisi itu paham. Tetapi ketika ditanya muncul 5, 4 itu metodenya bagaimana? Itu ada metode tersendiri. Yang pertama itu adalah metodenya pakai FGD. Focus Group Discussion. Artinya apa? Kamu komunikasi dengan temanmu, buatkan surveinya, buatkan dan sebagainya, daftar pertanyaannya. Atau pakai metode survei. Survei itu bisa dokumentasi. Dokumentasi mungkin bisa lihat di misalnya profil sekolah dan lain sebagainya. Nah, ketika kamu menentukan 5, 4, 3 itu harus ada diskusi dengan pihak lain, bukan diskusi sendiri. Kalau kita sendiri, oh kancing atas itu 5, kancing kedua itu 3. Dengan mentor, diskusinya di situ. Dan dengan pihak-pihak yang lain yang berkomentar. Misalnya kalau di sekolah itu dengan kepala sekolah. Atau juga misalnya IPA, karena ini bidang IPA, maka guru-guru IPA dikumpulkan semua, dibagikan edaran seperti itu. Oh itu teorinya rumit loh itu. Itu kan. Nah, tapi ini saya jelaskan. Tapi itulah dia pengetahuannya. Ya, pengetahuan itu. Nah, soal kalian misalnya langsung muncul 5, 4, 3, nah itu yang penting kalian tahu ini loh caranya gitu. Makanya sepintas kesannya adalah bagi peserta, nggak perlu bahas sampai 3, 1 tidak cukup. Nah, karena dia tidak tahu cara menentukan 5 itu. Nanti si penguji bisa nanya loh, apakah kamu yakin ini 5? Karena penguji berpendapat itu bukan 5, 1 habis kamu. Akhirnya disuruh cari isu yang lain. Ya kan? Akhirnya kan prioritas nilainya berkurang tuh. Rankingnya berkurang, artinya kan bisa-bisa ranking dia berpendapat, oh ini aja. Nah, kan gitu. Yang lain aja nih. Nah, makanya saya mintakan 3 itu minimal, itu udah minimal 3, karena apa? Biar ada pembanding. Pak Edi udah berkeluarga? Sudah berkeluarga Pak Edi? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Nah, lanjut belum? Belum. Saya sarankan carilah banyak-banyak pacar biar ada pembanding. Baru nanti biar nanti ditapis, diisu, carilah berdasarkan isu ini dari 3 ini pilihan ini, ditapis, diisu. Nah, ambil salah satu setelah di USG, maka saya pilih dia lah jadi pemimpin saya. Satu aja susah, Pak. Satu aja susah, gimana mau 3? Cuma isunya lebih dari 3 Pak ini. Isunya lebih dari 3. Laris ya. Oke. Jadi itu ya teoritisnya ya, saya akan berikan teoritisnya. Nah, mungkin itulah bisa jawab. Saya pikir teman-teman lain juga tadi udah menjawab ya dalam tataran praktisnya. Ya minimal ada pembanding juga lah gitu kan. Sehingga dia tidak monoton nih satu ya dan seterusnya. Oke, Pak Edi ya. Oke. Ada lagi yang lain? Oke ya. Kalau tidak ada, nanti mungkin bisa diskusinya kita lanjut. Tugas. Nah, tugasnya nih, saya beri tugas ya. Siapkan tugasnya. Silakan peserta kemudian membuat draft rancangan aktualisasinya. Silakan peserta membuat draft rancangan aktualisasinya dimulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Saya berikan garis bab 1 itu adalah pendahuluan. Di pendahuluan itu isinya adalah latar belakang kenapa ikut laksar. Ada regulasi di situ, yaitu Perlan 1 tahun 2021. Jangan masukkan Perlan yang lama ya, 12 tahun 2012 itu untuk Weli. 12 tahun 2018 itu lain lagi. Ya, itu zamannya Weli itu. Oke, ya kan? Nah itu. Kemudian ruang lingkupnya ada di situ, di bab 1. Kemudian waktunya itu ikuti aja tadi ya. Nanti ikuti arahan panitia, tapi isinya kurang lebih seperti itu. Di bab 2 itu adalah gambaran umum atau profil. Nah ini karena semuanya guru ya, profil sekolah lah. Tapi saya garis bawahi kalian ya, kalian bukan menulis skripsi atau menulis tesis. Gambaran umum masukkan aja yang sifatnya mendukung dengan rancangan aktualisasi. Jangan pula ada masukkan jumlah kursi,
Ya kan? Jumlah kelas, oke kelas masalah ada jumlah kursi, jumlah teacher dan sebagainya, tidak relevan karena ini bukan skripsi ya, ini laporan. Ya, yang jelas harus dimasukkan itu pertama adalah visi misi. Nah, saya mau tanya Pak Weli dulu nih, Weli. Untuk visi misi ini, apakah visi misi kepala daerah atau visi misi sekolah? Soalnya kan berdasarkan biasanya yang gimana? Kalau yang kemarin biasa ada yang dengan bimbingan sama yang kelompok lain tuh Pak, yang juga dari provinsi kemarin, yang disebutkan pertama visi misi dari instansinya Pak, dari misalnya kalau SKPD-nya kan biasa ada visi misinya juga Pak. Nah, nanti baru dikaitkan dengan visi misi yang dari kabupatennya gitu Pak, visi misi bupati dan wakil bupatinya gitu. Oke, baik. Sebetulnya gini ya, ini internal aja lah sebenarnya, kan udah nggak ada lagi visi misi dinas itu ya. Yang ada kan udah misi kepala daerah. Oke, kalau gitu dua aja ya, masukkan visi misi kepala daerah, kemudian visi misi sekolah langsung aja. Karena visi misi dinas itu pasti visi misi kepala daerah. Langsung aja visi misi kepala sekolah. Itu yang di bab 2. Ini yang penting ya. Nanti yang lain kalian nambahkan ya. Visi misi nilai organisasi ya, karena di kolom itu nilai organisasi. Terus tugas pokok dan fungsi kalian. Menurut Permendiknas itu apa? Guru bidang studi ya, ini ya, guru bidang studi. Nah, terus baru di situ kan tugas pokok peserta. Jadi ada 2 di situ. Nah, itu yang substansi yang harus dimasukkan. Kalau yang lain-lainnya itu saya serahkan ke kalian. Misalnya struktur organisasi sekolah itu wajiblah masukkan dari ketahuan untuk sekolahnya. Tapi jangan jumlah jalan, panjang jalan itu dimasukkan, tidak relevan. Yang relevan ya. Oke, itu bab 2. Bab 3 itu konsep, jelas ya. Oh ya, konsep. Yang namanya konsep tentulah pengertian di situ. Tuliskan pengertian akuntabilitas itu apa. Ingat ada 2 pengertian dimasukkan di situ. Pertama, apa yang disebut dengan agenda 2, yaitu pengertian nilai dasar. Apa yang dimaksud dengan akuntabilitas, apa yang dimaksud dengan nasionalisme, beserta indikatornya dimasukkan aja di situ. Ini saran-saran saya ya. Kemudian jangan lupa agenda 3-nya. Kenapa Pak Ruminsar tuh masuk di sini? Well, Pak Ruminsar tuh salah masuk kali dia. Iya Pak, salah masuk kayaknya Pak. Nah, dianukannya ya. Kasihan dia nanti salah masuk. Siapa? Nah, jadi tadi bab 3 konsep tadi ya bab 3 itu kan. Jangan lupa juga jadi ada 2, pertama nilai dasar, yang kedua itu kedudukan peran PNS. Dimasukkan apa nama tuh? Dimasukkan manajemen ASN, kemudian GOG dan seterusnya. Oke ya, 3 itu udah bisa dipahami itu. Nah, bab 4 dimulailah dengan isu itu tadi. PKL itu. Jangan lupa di awal masukkan sedikit bukan sedikit lah ya. Deskripsi data dan fakta awal kenapa itu dijadikan isu 1. Kenapa dijadikan isu 2 dan seterusnya. Seperti kalian deskripsi itu, kalau di deskripsi itu namanya latar belakang. Ya, latar belakang menuliskan judul. Nah, dari APKL itu, kemudian cari faktor penyebabnya dengan Fishbone, baru disaring dengan USG-nya, maka dapatlah gagasan idenya. Saya garis bawahi untuk gagasan idenya adalah misalnya peningkatan proses pembelajaran, peningkatan kemampuan belajar siswa melalui metode, misalnya metode apa gitu ya. Misalnya metodenya apa kalau guru nih, apa misalnya video atau apa, video misalnya gitu ya, melalui metode video misalnya. Nah, saya minta kalian buatkan taklin. Tahu nggak taklin? Taklin itu semacam moto gitu, persingkatan. Misalnya tipu daya.
P itu TV, PU itu penyelenggaraan, D apa segala macam. Jadi macam slogan gitu Pak, macam moto gitu kan. Singkat ya kan? Dengan metode kalau di dunia kesehatan misalnya metode FIFO. FIFO itu post before post out. Nah, gitu lah. Jadi ketika metode ditaklinkan, taklin itu apa ya? Apa ya taklin? Ini bisa bantu saya taklin itu apa? Singkatan nggak Pak? Iya, macam singkatan gitulah bahasanya. Ya kan, misalnya Sleman Sembada, ya kan, selalu menarik, dan sebagainya. Ya kan? Kalau kemarin di Petisi Bau tuh tak ada tongkat, T itu tongkat, A itu apa, D itu daya, A itu apa gitu ya, tongkat tak ada. Gitu. Nah, itu. Jadi ya semacam singkatan. Jadi melalui metode apa yang singkatannya bla. Gitu. Ya. Taklin ya, kalau saya nyebutnya taklin gitu kan, semacam singkatan. Nah itu di gagasan idenya, sehingga gagasan idenya itulah yang kemudian jadi judul, dan di judul itu nanti pertama harus ada lokus dan fokus, jangan lupa ya, fokusnya apa ya, materi apa, guru di mana, lokusnya adalah guru di mana, di SMP berapa, di kecamatan mana. Terus itu, nah di bab 4, dan setelah itu baru di POM yang tadi saya tunjukkan itu, nanti di bahan tayang itu ada POM. Nah di POM itu kegiatannya minimal 5, tahapannya minimal mengandung 3 sub itu tadi. Outputnya harus jelas ya, outputnya misalnya RPP adalah outputnya ini, bisa evaluasi adalah outputnya ini, dan seterusnya. Dan di kolom 5 keterkaitan dengan substansi mata pelatihan, namanya aja keterkaitan dengan substansi mata pelatihan, jadi harus disebutkan satu-satu, A-nya apa, N-nya apa, E-nya terserah, tidak harus aneka, bisa juga anti korupsi duluan, baru komitmen mutu duluan, baru akuntabilitas, AKANE, dan seterusnya. Yang penting tetap mengandung aneka di tiap kegiatan. Nah, jangan lupa kemudian jadwalnya, ya seperti yang saya berikan tadi, itu di bab 4. Lembar konsultasi dengan mentor, jangan lupa. Lembar konsultasi dengan coachnya, hari ini udah boleh dimasukkan, lembar konsultasi dengan coachnya, mungkin sudah bisa di screenshot gitu kan, ini kan. Nah itu, dan yang kelima, nah ini pertanyaannya, apakah perlu bab 5? Endang? Apakah perlu bab 5? Bab 5 itu isinya apa sih? Bab 5 tentang apa? Kalau tadi bab 4, bab 5 itu tentang apa? Penutup. Hasil pelaksanaan itu di laporan kawan. Hipotesa. Bab 5 itu penutup, satu bab yang wajib tapi kadang-kadang tidak perlu gitu. Kan itu. Penutup itu satu bab. Tapi bolehlah gini aja, nanti ikuti aja arahan panitia tuh ya. Kalau dia ada bab penutupnya, buatkan bab penutupnya. Yang jelas kalau bab penutupnya itu berarti tuliskan aja di situ bahwa aktualisasi itu akan dilaksanakan tanggal berapa, kemudian kegiatannya kapan. Itu aja. Dan dilaksanakan pada kapan sampai kapan. Mungkin itu aja ya arahan dari saya. Silakan dibuatkan draftnya itu. Hari ini tanggal 30. Hari ini kita berbuka dengan Kesaktian Pancasila, besok Kesaktian Pancasila. Ya mungkin tanggal 2 ya, kita serahkan ke saya draftnya dalam bentuk PDF ya di grup WA itu. Silakan. Tanggal 2 saya tunggu jam 3 sore paling lama. Ini kan sekarang udah off semua ya, ya. Artinya udah sinkronis semua, udah ada kegiatan kan. Artinya dia hari ini bisa kerja maksimal, besok kerja maksimal, lusa pun dia sudah bisa kerja. Oke. Oh kalau hari ini udah maksimal, ini separuh hari, besok 1 hari penuh. Oke. Tanggal 2 itu jam
jam 10 lah, 10 pagi. Biar saya koreksi langsung. Kadang ketawa-tawa, Riyadi. Bentuk PDF Singkat yang sekali, tadi, ya? Pak. Enggak apa-apa. Bentuk PDF. Welly itu 1 malam tuh saya suruh dia. Masih Maaf lebih Pak, dari bentuk Mbak PDF kah Pak? Nggih, PDF diberikan PDF nanti dikumpulkan di grup. Ya, seperti itu. Jaga kesehatan. Ini sudah mulai masuk titik genting, ya. Juga musim hujan mungkin di Skadau ya, Wel ya. Jadi jaga kesehatan, jangan sampai ini. Dan saya yakin karena ini sudah masuk titik genting, mungkin ya mohon pengertian para peserta dan mohon juga pengertian para lingkungan di tempat peserta berada, mungkin suaminya, anaknya, dan sebagainya. Mungkin ini kalau malam Jumat ada satu kewajiban yang harus diselesaikan, ditunda dulu lah gitu ya. Oke. Tunda dulu Pak Edi. Pak Riyadi semangat ya tuh. Oke. Biar langsung itu Pak Riyadi langsung matanya langsung naik. Oke, silakan Pak Riyadi. Ini Pak berkaitan dengan isu tadi, saya menanyakan Bapak bilang harus ada data dan fakta yang melatar belakangi isu tersebut. Nah ini kan waktunya singkat, misalnya isunya apa ya? Misalnya peserta didik terlambat mengumpulkan tugas. Nah itu misalnya karena karena peserta didik tersebut beralasan karena ya alasannya minggu lalu nggak masuk atau mungkin lupa atau mungkin bantu orang tuanya gitu, boleh Pak? Ya sepanjang tadi kan isunya, siapa yang bertanggung jawab isu tuh? Saya, maksudnya untuk data dan faktanya, maksudnya kita masukkan kalimat tersebut, boleh? Oh, enggak masalah, apa ya? Enggak masalah. Oke ya. Ingat ya, harus persetujuan mentor ya. Iya Pak, ya. Nah nanti dalam perjalanan kamu kumpulkan datanya itu, berapa yang tidak masuk dalam seminggu itu. Ya dalam perjalanan harus kamu kumpulkan, nggak cuma sekedar statement. Ya kan? Yang pertama nih besok saya mau lihat alur pikir juga nih kalian nih, sampai di mana alur pikirnya. Jangan sampai nanti alur pikirnya nyebar kemana-mana. Satu pergi ke Sintang, satu pergi ke Aman, satu pergi ke ke Sanggau gitu kan. Jadi harus fokus dulu di Skadau gitu kan. Nah, jangan kemana-mana loh alur pikirnya. Oke, itu yang mau saya lihat. Ya, sambil nanti kita diskusi dan koreksi. Oke. Pak, yang draft itu ada yang di bahan tayang yang Bapak kirim itu nggak Pak? Draft apa maksudnya? Tugas ini Pak, yang draft yang itu bahan tayang ini. tadi, bahan tayang ini, Oke, yang ada saya di. kirim ini. Oke. Itu 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 bahan tayang saya sharekan hari ini. Oh gitu. Maaf Pak, tanya isunya itu yang sudah kita sudah konsul sama mentor Pak? Tadi saya bilang apa? Ya, yang sudah konsul dan mentor, Pak. Oke, ada lagi? Berarti, maaf Pak, berarti draft yang kami serahkan ke Bapak ini seolah-olah itu sudah yang paling benar gitu ya Pak? Ya. Oh ya. Ya, makanya udah ada waktu. Ini kan siang ini boleh konsultasi dengan mentor, gitu kan? Tapi ingat ya, saya tunggu ya tanggal 2 jam 10. Jam 10 jam 12 sudah layak. Jam 12 lah. Catat Welly tanggal 10 jam 12. Soalnya saya biasa koreksinya saya 2 jam selesai saya koreksi. Saya koreksi lagi, saya suruh revisi lagi dan malamnya biasa saya suruh kumpulkan lagi. Gitu. Oke ya. Baik para peserta sekalian, kalau tidak ada, sekali lagi jaga kesehatan, tetap kompak ya. Satu untuk semua untuk satu, saling bantulah ya kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan hasil yang dicapai, usaha yang dicapai ini bisa menjadi lebih baik. Ya, saya rasa kalau tidak ada pertanyaan, nggak usah lama-lama kita. Yang penting berkarya. Ya. Jangan terlalu banyak dipikirkan, tapi dikerjakan.
Itu substansinya. Kalau dipikirkan nanti malah pandang tiang di atas gitu ya. Banyak tekanan batin Pak. Nggak apa-apa, nggak apa. Makin ditekan dia makin bagus batinnya itu nanti. Saya lah menurut saya. Welly itu udah ngalami kok dia itu. Oke ya. Kalau tidak ada, saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatiannya pada Pak Welly. Terima kasih juga sudah mendampingi. Salam saya untuk Pak Udin, kabit kita ya. Pak Sekda juga. Kalau ketemu Pak Sekda ya. Salam. Okay. Ya Pak. Besok Pak, pelantikan Pak. Oh siapa? Oh pelantikan ya? Oke. Ya, Pak. Mudah-mudahan lah ya lancar semuanya. Baik, makasih. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Yuk langsung. Kita enggak usah keluar loh. Baik, kawan-kawan, masih ada yang kebingungan. Tapi kalau misal Pak Didi ini tolong, karena saya juga pengalaman beliau, 4 tahun saya didik sama beliau, pengasuh saya kemarin waktu pendidikan. Jadi tolong apa yang beliau sampaikan diikuti. Kalau memang itu ada arahan dari panitia, nanti disesuaikan. Tapi kalau apa segala sesuatunya tolong dikoordinasikan dengan beliau. Jadi kalau bisa diizin dulu. Tadi pesan beliau pertama, tolong diingat juga, jangan sampai ada bahasa membandingkan. Pak, kalau di coach sebelah boleh kayak gini, gimana itu? Jangan sampai itu. Jadi apa yang diarahkan beliau ikut aja. Jadi biarpun beliau seperti itu, tapi nanti waktu kita seminar RA ataupun nanti pas sidang aktualisasinya, tetap beliau akan dampingi. Begitu juga nanti. Kalau kita ikuti apa yang kata beliau, sampai nanti kita RA juga akan beliau dampingi. Jadi kalau misalnya ada apa tuh tetap istilah tanda kutip dibela lah sama beliau. Cuma apa yang beliau sampaikan tolong diikuti. Tadi tanggal 2 jam 10 ya. Kawan-kawan tolong diingat jangan sampai 12. Jam 12 ya, udah boleh jam 12. Jam 12, guys. Jangan sampai ada kelewat. Nanti kalau mau coba-coba boleh lah. Pak Edi kalau mau boleh coba-coba jam 2 sampaikan. Tapi resiko tanggung sendiri. Untuk format yang dari panitia tuh Pak, kira-kira kapan Pak? Ini saya koordinasi langsung dengan Pak Udin. Kalau misalnya memang ada tambahan, biasa kan ada yang dari Bandiklat itu, dari BPSDM. Kalau memang itu ada disampaikan, kita ikuti itu. Atau mungkin kalau memang itu sama juga dengan yang dikasihkan Pak Didi, ya enggak perlu kita rubah, ikuti aja itu. Sementara ikuti aja dulu yang punya Pak Didi. Karena itu harusnya memang ikut dari coach-nya dulu. Kalau memang ada perubahan, nanti kita bisa sesuaikan. Ini saya koordinasi langsung dengan Pak Farudinnya. Draft ini sampai bab 5 ya bapaknya? Draft 4 sampai bab 4 juga apa? Bab 5 kan cuma penutup. Iya. Ada boleh. Waktu ya kan? Iya, waktu sesuaikan dengan yang tadi dibagikan, ada dibagikan bahan tayangnya kan? Ada. Di download aja situ. Ada tadi tuh Bapak bagikan, ikuti itu dulu aja. Di chat. Udah ada semua. Visi misi kabupaten. Kepala daerah tuh gimana semua? Ya, buka aja dia. Buka coba Instagram itu tuh. Kepala daerah tuh ada situ visi dan misinya. Visi misi bupati terpilih yang sekarang ya. Di Madaskado pun ada. Di Madaskado ada visi misinya. Instagramnya ada Madaskado, ada visi misi di situ. Bisa dilihat ya. Ya. Contoh RA-nya Pak. Kalau RA saya udah kadaluarsa, nanti coba saya yang kemarin ya, tahun kemarin yang bukan tahun kemarin, tahun ini sih yang saya mentorkan itu, nanti saya kirim contoh RA-nya. Tapi dengan guru beda sih, yang kalau bisa isu-isu yang aktual lah yang sekarang. Tapi jangan nggak cari yang ribet-ribet. Nah, yang paling penting tadi pembuktian yang untuk APKL-nya itu yang 1, 2, 3, 4. Karena itu waktu sidang nanti akan ditanyakan kenapa ini bisa jadi 1, kenapa isu ini bisa jadi 2. Nah, itu kalau Bapak Ibu nggak bisa pertahankan, itu jadi kendala nanti. Makanya nanti coba cari, misalnya ini kenapa isu ini jadi 1. Maksud saya tadi, itu yang ditanyakan, gimana menurut Pak Didi. Nah, tapi Pak Didi tadi udah jelaskan, untung juga ada nanya. Nah, nanti kan pembuktiannya dari misalnya kita konsultasi sama mentor, atau nanti pembuktiannya dari kalau misalnya ada survei atau dokumentasi menyatakan itu memang penting, ya itu menjadi prioritas kan, jadi nilainya lebih tinggi.
kalau bisa survei ke misalnya ke guru-guru atau misalnya dari misalnya guru-guru di situ atau survei di sekolahnya juga boleh, isu mana yang menjadi penting. Yang penting itu ada pembuktian, jangan sampai nanti pembuktiannya mana, oh ini dari pemikiran saya, kalau cuma dari pemikiran Bapak Ibu itu berarti kan beda dengan orang lain kan, berarti itu otomatis salah. Jadi itu harus yang sebenarnya menurut saya yang penting untuk penentuan itu yang paling penting tadi harusnya ditanyakan. Tapi untungnya tadi udah ada yang nanya. Sebenarnya saya yang mau nanya kan itu karena ada yang nanya tadi kan. Nah, karena kalau di sidang tuh rata-rata sering ditanyakan tuh, kenapa ini isu ini bisa jadi penting, kenapa ini penting. Padahal kan semuanya rata-rata ya penting juga, apalagi kalau sama-sama faktual isunya itu, sama-sama isu-isu yang sekarang sedang ya hot-hotnya lah gitu. Nanti ya penentuan 1, 2, 3, 4 itu gimana, kok bisa ini 1, 2, 3, 4. Lalu nilai yang APKL-nya itu kenapa bisa jadi nilainya tinggi, kenapa bisa rendah. Nah, itu harus ada pembuktiannya. Nggak bisa hanya dari omongan kita. Makanya juga bisa disampaikan dari konsultasi sama mentor, terus ada hasil survei atau data-data ini ternyata di sini Pak memang penting. Yang penting bisa jelaskan aja sih. Jadi ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Oh iya, saya mau nanya Pak. Jadi, ya, gimana Bu? Jadi gini Pak, saya pernah melihat ya Pak yang contoh RA ataupun LA dari yang kabupaten lain itu kan mentor itu biasanya kepala sekolah ya Pak ya, kalau untuk sekolah, koreksi saya Pak ya kalau salah, teman-teman lain juga koreksi. Kalau di sini kan bukan kepala sekolah ya Pak, tapi kalau saya mendengarkan penjelasan dari beberapa WI itu banyak yang beranggapan bahwa mentor itu kepala sekolah Pak. Jadi bukan, kalau di sini kan Pak Wahab, kemudian beberapa lagi beliau yang ada di dinas ya Pak ya. Nah, jadi nanti di dalam penjelasannya itu bagaimana Pak? Karena kalau yang saya lihat contoh lain itu kan kebanyakan mentor kepala sekolah gitu loh Pak. Gitu Pak. Kalau atasan langsung Bapak dan Ibu memang seharusnya memang kepala sekolah. Hanya saya kan kebijakan dari dinas ini untuk mentornya langsung mungkin untuk pembangunan langsung dimentori oleh bidang yang membidangi lah. Misalnya kan dari Pak Wahab kan memang membidanginya kan, misal pendidikan itu. Jadi itu sebenarnya tidak masalah isu itu dibawa juga. Penting nanti kan sampaikan aja udah konsultasi sama mentor terkait hal tersebut. Berarti nanti semuanya ngejar ke ini Pak Wahab atau Sugito? Pak Wahab ya? Pak Wahab sama Pak. Sebelumnya udah ada ketemu Pak Wahab untuk konsultasi belum? Untuk konsultasi belum, yang khusus ini belum. Kalau berarti perkenalan besok bisa tidak pernah bawa sekali ya itu. Mungkin besok bisa mungkin diatur jadwal Pak Edi karena tanggal 2 itu. Oke, siap. Iya. Buat diatur biar semuanya aja langsung 10 orang kan konsul kan. Satu lain kan Pak Angga ke Blitar. 9 ya Pak, 9 ya. Oh iya, Pak Angga bisa langsung dengan itu kan Bupati. atasan langsungnya. Nanti bisa langsung ketemu dengan Pak Wahab, langsung konsultasi aja terkait isu-isu mana yang sebenarnya memang benar kata Pak Edi. Sebenarnya kita kan udah nentukan isu ini yang mau kita ambil. Cuma nanti gimana cara Bapak dan Ibu membuktikan bahwa isu itu yang paling penting. Tapi bisa jadi gak dalam hal konsultasi dengan mentor bisa jadi berubah. Ternyata mentor bilang ini ya. Kalau itu masuk akal menurut Bapak Ibu, ya enggak apa-apa. Tapi kalau bisa Bapak Ibu ada yang memang isu yang Bapak Ibu bisa yang ambil pertama ini ya dipertahankan, karena kan nanti kan dalam hal membuat itu kan misal Pak Edi udah saya sepakat ini tiba-tiba harus diganti ini kan Pak Edi bingung lagi nih apa sih harusnya dikerjakan sini, karena kan kalau kita nurut mentor ya bingung kan mau ngerjakan apa. Jadi memang dari awal nih Bapak Ibu memang udah punya satu isu yang benar-benar Bapak Ibu mau pilih, yang isu lain mungkin untuk tambahan tadi untuk pilihan opsi lain kan, karena harus ada isu pembanding. Karena kalau memang Bapak Ibu udah punya satu isu, itu kan juga udah siap kan dengan nanti perencanaan seperti apa, nanti pelaksanaan seperti apa kan. Kalau tiba-tiba isunya berubah nanti setelah dikonsultasikan, tentu Bapak Ibu kendala lagi kan. Nanti kalau misalnya isunya berubah jadi ini gimana ya nanti perencanaannya, nanti apa yang harus saya ambil. Misal kayak Bu Eli kemarin kan membuat aplikasi kan terkait misalnya dengan murid. Nanti kalau isunya tiba-tiba berubah kan, isunya berubah berarti kan nggak bisa pakai yang itu, jadi perencanaannya berubah lagi. Makanya sebisa mungkin Bapak dan Ibu dipertahankan nanti, Pak saya mau ambil isu ini Pak karena ini alasannya harus kuat gitu. Jangan sampai tanya alasan nanti sama mentor nggak tahu alasannya apa, karena saya mau milih itu aja. Jadi nanti bisa jadi berubah kan. Jadi harus memang ada Bapak Ibu, kenapa saya ambil isu ini karena ini Pak, ini alasannya. Jadi ini isu yang lain ya itu isu pembanding dia, biar jadi ada tidak hanya isu itu yang ada gitu. Jadi Bapak Ibu harus bisa pertahankan, jangan sampai perencanaan yang udah Bapak Ibu buat, karena saya yakin Bapak Ibu pasti udah buat perencanaan untuk isu yang akan diambil, yang udah Bapak Ibu tentukan. Nah, tinggal pembuktian aja. Ini pembuktian terbalik sih. Sebenarnya harusnya
ya dari permasalahan dulu. Tapi ini kan saya tahu juga pasti Bapak Ibu udah nentukan isunya kan. Tinggal pembuktian aja gimana isu itu mau Bapak ambil. Karena kalau misal pembuktiannya dari nyari isu dulu, Bapak Ibu pasti perlu waktu banyak. Tapi kalau sekarang saya yakin Bapak Ibu pasti sudah menentukan satu isu kan. Nah, berarti tinggal pembuktiannya aja. Isu itu yang memang benar-benar penting. Dari APKL-nya juga disesuaikan. Gimana cara untuk mendukung isu itu. Jadi pas nanti di RA, istilah RA atau aktualisasi nanti pas sidangnya juga bisa Bapak Ibu pertahankan. Dan kalau bisa itu pastinya ada terobosannya ya, misalnya hal-hal yang baru, jangan sampai itu sebelumnya udah ada, kita cuma yang ikut aja gitu. Kayak misal buat aplikasi, kalau kayak Bu Leli itu kan bagus, cuma kalau bisa itu sampai pembuktiannya juga harus bisa dibuktikan Bu. Jangan sampai nanti pelaksananya juga itu cuma pelaksanaan, karena kemarin waktu itu dengan Bu siapa ya? Nah, jangan sampai nanti waktu kita buat aplikasinya ternyata pas Ibu aktualisasinya nanti susah untuk berjalannya. Jadi ibaratnya cuma hanya sebagai kayak ya gagasan aja, tapi tidak susah untuk dilaksanakan. Kalau bisa isu yang Bapak Ibu ambil ya bukan hanya gagasan, tapi memang benar-benar bisa dilaksanakan. Baik Pak, terima kasih Pak sarannya. Bapak Edi udah dapat isunya Kak? Harus ada inovasinya ya, yang penting ya. Siapa? Kita akan terbang ke luar angkasa. Jadi besok Pak Edi segera buat janji ya. Oh ya, gimana? Gimana? Ada lagi mau nanya? Pak mau nanya Pak. Pak. Siapa nih, Pak Riyadi atau Bu Ria dulu? Ya dulu Pak. Ladies first. Nah, gimana Bu Ria? Ini mau nanya masalah kalau kita kegiatan aktualisasi ke sekolahnya itu Pak, itu wajib divideokan nggak Pak? Dalam kelasnya, misalnya kita tadi mau kegiatan apa kita laksanakan, itu divideokan kan? Nah, yang mau divideokan tuh nggak semuanya dari ibu ngajar atau apa, mungkin ada satu scan ya, misalnya satu kegiatan apa dibuat video untuk poin-poin penting ya, nggak semuanya harus videokan. Misal Ibu ya, terutama dalam hal yang tadi dimasukkan anekanya tuh, misalnya bisa jadi tidak hanya video atau foto juga bisa. Nanti misalnya Ibu ngajar, datang tepat waktu, gimana cara ngeliat? Kalau tepat waktu yang bisa mungkin Ibu fotokan nanti dari Ibu absen, jam berapa gitu kan? Atau misalnya nanti kelas ngajar itu bisa difotokan, atau mungkin bisa dibuatkan video. Tapi nggak selama Ibu ngajar Ibu buatkan video juga. Ambil aja momen-momennya untuk jadikan bukti pendukung gitu. Jadi nanti pas RA ada, misalnya nanti pas sidang juga bisa ditampilkan. Foto juga bisa. Foto aja banyak-banyak Bu. Video sedikit ya, 19 detik ke berapa. Cari momennya lah. Kenapa 19 detiknya, Pak? Nggak, biar panjang. Oke, Pak Riyadi ini susah. Jelas ya, Bu Ria ya? Ngerti ya? Jelas, Pak. Yes. Gimana Pak Riyadi? Iya, tadi lupa nanya sama coachnya Pak. Maksudnya yang kita kan ada kegiatan, misalnya kegiatan 1 itu kan harus mengandung nilai-nilai kayak segala aneka dengan manajemen ASN dan lain-lainnya kan. Apakah harus semuanya dimasukkan atau misalnya hanya beberapa yang mewakili di kegiatan 1 seperti itu? Oh ya no Pak, itu nanti saya tadi sambil ngelihat juga LA itu dimasukkan semua Pak, yang ini bab 2 ya aneka, dengan aneka masukkan semua, kemudian yang bab 3 juga itu di bagian B itu yang WOG plan itu dimasukkan semua. Ya, maksudnya tuh misalnya kan kita punya 5 kegiatan. Apakah setiap kegiatan itu harus masuk semua atau misalnya kegiatan 1 hanya masuk akuntabilitas, nasionalisme dan etika publik. Kemudian kegiatan 2 ternyata lebih banyak. Di situ misalnya bisa masuk manajemen ASN, pelayanan publik, WOG, kemudian ada anti korupsi, atau setiap kegiatan berarti harus 8 poin tersebut atau bagaimana? Kalau waktu pelaksanaan kegiatan itu enggak ada, kalau menurut saya enggak ada WOG-nya atau apa, tapi anekanya dimasukkan. WOG itu nanti kita untuk menentukan isu kan. Ini follow up government-nya misalnya ini masalah Bapak Ibu termasuk WOG atau termasuk angka. Tapi kalau di laporan itu masukkan aneka, misalnya untuk kegiatannya kan. Enggak harus di setiap kegiatan itu bisa masuk 5-5-nya sebenarnya. Tapi kalau Bapak dan Ibu bisa satu kegiatan masuk 5-5-nya anekanya, itu lebih bagus.
Nah, tapi kalau karena ya kita mencari-cari mengada-ngada lah kan, kalau satu kegiatan ini kalau harus cari misalnya cuma absen, apa nih anekanya apa segala gitu kan. Tapi nilai aneka harus ada masuk ke semua kegiatan. Nanti mungkin kalau pas ditanya, kalau nilai misalnya yang A-nya apa, nanti N-nya apa? Oh, N ini waktu saya kegiatan ini Pak ada anekanya bentuk misalnya yang kejujuran atau akuntabilitasnya. Nah, jadi nilai aneka juga ada masuk di semua kegiatan. Tapi kalau Bapak dan Ibu bisa di satu kegiatan masuk semua aneka, saya rasa itu lebih bagus. Berarti tidak harus satu kegiatan itu aneka masuk semua, kemudian kegiatan 2 aneka masuk semua, nggak harus ya Pak? Tapi minimal harus ada. Kemarin teman-teman dari provinsi enggak harus semuanya masuk di situ. Cuma kalau misalnya untuk semua kegiatan Bapak itu harus ada anekanya. Jadi nanti jangan sampai tanya nilai aneka misalnya akuntabilitas enggak ada sama sekali kan muncul di kegiatan Bapak. Nah, tapi kalau saya bilang tadi kalau di satu kegiatan bisa Bapak masukkan semua nilai aneka itu lebih bagus nilainya. Nah, tapi jangan sampai nanti di semua kegiatan Bapak enggak ada nilai aneka, ada salah satu yang enggak ada nilai anekanya itu. Nah, itu menjadi nanti pas ditanya nanti nilai misalnya akuntabilitasnya mana Pak? Ternyata enggak ada kan. Nah, itu jadi masalah nanti. Begitu ya Pak Riyadi ya? Ya tapi Pak. Nanti kan dibuat aja. Nanti kan ada setelah draftnya disampaikan sama Pak Didi, nanti kan pasti ada pembahasan lagi. Nanti ada pembahasan dari beliau ini. Nanti kalau beliau maunya semua kegiatan tuh ada masuk anekanya, ya kita harus ngikut coachnya. Nanti bahkan coach bimbing. Nah, tapi kalau misal beliau tidak permasalahkan ya, berarti kan nilai aneka itu ada di semua kegiatan. Nanti draftnya akan disampaikan Pak Didi, nanti dikoreksi, nanti ada diskusi lagi nanti pasti. Gitu ya Pak Riyadi ya? Ya Pak, siap. Ada lagi? Ini udah buat draft semua kah? Udah sampai bab 4 semua? Belum Pak. Isunya juga masih samar-samar. Berarti nanti nih habis ini Pak Edi besok buat jadwal sama Pak Wahab ya? Iya. Segera tanya beliau. Nah, jadi besok bisa langsung konsultasi. Besok itu didokumentasikan sama kalau bisa dibuat. Besok hari apa ya? Dibuatkan besok hari apa? Jumat ke besok. Ya. Besok. Jangan terlalu pagi. Jam berapa ya? Kalau terlalu pagi nanti kalau sebelum pagi lah, Jumat tuh waktunya singkat. Kalau bisa sih pagi lah. Maksud saya janganlah terlalu pagi, nanti saya itu sampai sana takutnya terlambat. Oh ya, jangan lupa nanti pas konsultasi sama mentor dibuatkan dokumentasinya ya, sama nanti dibuatkan misalnya Bapak Ibu kan ada buat ini, ada dokumen kayak penuturan gitu pembuktian. Nanti misalnya konsultasi pertama dengan misalnya dengan mentor tanggal segini, dibuatkan aja misal tanda tangan Pak Wahab atau apa pembuktiannya. Jadi itu nanti bisa jadi pembuktian Bapak Ibu waktu nanti aktualisasinya, atau mungkin di RA-nya nanti kan ditanya mana nih kok ada kah? Nanti kayak tadi Bapak Didi bilang kan, tiba-tiba nanti mentor bilang, oh enggak ada saya konsultasi sama yang bersangkutan. Nanti Bapak Ibu buktikan, ini fotonya Pak, ini tanda tangan Bapak, tanggal segini kami konsultasi, ini hasil konsultasinya gitu. Jadi nanti siapkan ya, dibuatkan dalam bentuk misalnya lembar konsultasi gitu ya Pak? Ya. Jadi ada pembuktiannya untuk Bapak Ibu masukkan. Jadi nanti kalau tiba-tiba yang seperti Pak Dedi bilang, nanti tiba-tiba ada beberapa kejadian seperti itu, mentor ya kayak enggak dukung apa yang dilakukan oleh peserta kan. Nanti bilang, oh saya enggak tahu itu ada peserta mau buat seperti itu. Nanti kan Bapak Ibu tinggal buktikan, ini Pak tanggal segini saya sudah konsultasi, ini juga buktinya, ada tanda tangannya gitu. Masih ada lagi? Udah. Cukup ya? Cukup Pak. Nah, nanti coba saya carikan ya Pak Angga ya. Nanti saya kirimkan di grup ya. Ya. Siapa? Ya, tapi jangan lupa juga konsultasi dengan intunya atasan langsungnya. Siapa Pak Angga mentornya? Saya mentor Pak Roni, Pak Kasci. Oh, Pak Roni, oke. Pak Roni atau Pak Dedi? Pak Roni, Pak. Pak Roni ya, oke. Nah. Coba ya dirancang-rancang dulu, besok yang lain 9 orang ketemu Pak Wahab ya, Pak Edi ya. Segera ya, jangan lupa tanggal 2 jam 12. Tapi kalau Pak Edi mau coba-coba Pak Didi boleh jam 2 kirim. Ya. Oke, gitu aja, masih ada lagi? Cukup ya? Indah pada waktunya. Pak Edi sortir 3 ya Pak Edi, cari pasangan 3 nanti buat pakai APKL buat
USG-nya, tentukan mana yang. Oke, gitu aja ya. Izin live ya. Oke, siap.